Untuk mengatasi daun padi kuning kemerahan seperti ini, kita harus menggunakan khusus fungisida. Nah, kalau yang warna oranye seperti ini, sahabat, ini disebabkan yang namanya bakteri, sahabat ya. Nah, bakteri ciri-cirinya kuning seperti ini, oranye ya. Dan tiba-tiba ntar ujung daunnya itu menjadi gosong sampai ke pangkal. Nah, biasanya ini terjadi di fase vegetatif maupun di fase bunting. Kalau di fase bunting itu daun benderanya sampai kering, entar bisa membuat buah padi kita itu kurang terisi penuh. Dari itu, untuk bakterisida ini kita perlu menggunakan khusus bakteri ya, pestisida yang khusus bakteri. Sahabat bisa menggunakan yang namanya Nordok, sahabat ya. Nah, Nordok ini cukup kita menggunakan 1 sendok saja, 1 sendok makan per tangki semprotan. Tetapi untuk Nordok ini, sahabat ya, sahabat bisa gunakan secara tunggal, jangan dicampur. Nah, kasus yang kedua, sahabat ya, yaitu disebabkan jamur. Nah, kalau disebabkan jamur, ada bintik-bintik seperti ini, sahabat ya. Nah, ini disebabkan jamur, sehingga yang perlu kita gunakan adalah pestisida yang fungisida yang khusus untuk jamur. Sehingga kalau kita biarkan, sahabat ya, ini terjadi lama kelamaan ntar buah pada padi kita itu menjadi tidak terisi penuh seperti ini, yaitu disebut dengan cekik leher. Nah, ini ya, ini disebabkan jamur. Dari itu pengendaliannya kita harus menggunakan fungisida kontak sistemik yang dapat melindungi tanaman kita di fase vegetatif atau pertumbuhan sampai di fase mengeluarkan malai seperti ini. Nah, fungisida yang kita gunakan itu ya bisa untuk tanaman cabai seperti busuk batang, busuk daun, busuk cabang lainnya, sehingga tanaman cabai kita itu sampai kering dan ada bercak-bercak coklat. Ini juga disebabkan jamur. Nah, khusus juga yang kita gunakan fungisida yaitu dari Basnil, sahabat ya. Nah, ini adalah fungisida yang bagus dan ampuh untuk membasmi penyakit tersebut, sehingga bisa mengatasi tanaman kita yang terserang jamur seperti busuk batang, sahabat ya. Nah, untuk tanaman padi juga ada daun kuning kemerahan. Sahabat cukup menggunakan 2 sendok untuk Basnil ini dan spray sekali seminggu. Ini Basnil ini, sahabat ya, mencegah, mengatasi dan membasmi. Nah, untuk cara membuat fungisida sendiri untuk mengatasi daun padi kuning kemerahan seperti ini, ada khusus fungisida yang kita bikin sendiri, sahabat ya. Dan hasilnya juga lumayan bagus. Nah, luar biasa hasilnya, dan ini bisa kita menekan biaya serendah-rendahnya kalau kita menggunakan fungisida buatan sendiri. Tetapi kalau serangan terparah, sahabat bisa membeli langsung seperti di bawah video barusan ya. Sahabat beli, nggak usah bikin, dan langsung datang ke rumah sahabat masing-masing. Nah, untuk meracik fungisida sendiri ini agar tanaman padi kita itu sembuh, di sini adalah belerang, sahabat ya. Nah, belerang ini kita pakai sebanyak setengah kilo. Belerang tujuannya untuk membasmi patogen jahat seperti jamur dan juga bakteri, dan bisa menghentikan jamur dan bakteri pada daun padi kita yang kuning tersebut, sahabat ya. Nah, yang kedua di sini ada garam krosok. Garam krosok ntar kita pakai cuman 250 gram. Garam tujuannya karena unsur hara mikronya yang tinggi seperti magnesium, sahabat ya. Nah, bahan yang ketiga di sini kita memakai kapur bangunan, sahabat ya. Atau di sini saya memakai kapur bangunan gitu ya. Kapur bangunan di sini tujuannya untuk agar mempercepat dari belerang tersebut ya ketika ntar kita campurkan. Nah, untuk alatnya, sahabat siapkan alat untuk pencampuran dari belerang bersama garam tersebut, sahabat ya, agar hasilnya lebih maksimal. Setelah ini, sahabat, nah, di sini kita siapkan air sebanyak 2 liter. Nah, air ini langsung kita tuangkan ke wadah yang kita sediakan, yaitu alatnya, untuk dicampurkan ntar bersama belerang. Nah, setelah ini, sahabat, baru kita nyalakan kompor dan kita langsung naikkan dari air tersebut. Pastikan air yang 2 liter ini sampai mendidih, sahabat ya. Setelah mendidih, ntar langsung kita masukkan bahan-bahan yang pertama, sahabat ya. Nah, ini udah mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, baru kita masukin belerangnya, sahabat ya. Belerangnya ini sebanyak kurang lebih kita gunakan setengah kilo. Pastikan belerang itu harganya sangat murah. Kalau sahabat nggak ada belerang, silahkan beli di online ya. Itu banyak seperti di Lazada maupun Shopee, sahabat. Nah, ini sudah mendidih. Baru kita aduk-aduk.
pastikan ketika pengadukan belerang yang tergumpal-gumpal sedikit itu pastikan tercampur rata sahabat ya, sebelum kita masukkan bahan yang lainnya. Oke, bahan yang kedua yaitu garam. Garam di sini kita memakai 250 gram. Berarti bagi 2 dari belerang tersebut sahabat ya. Nah, ini udah cukup ya, diagak-agak aja seperti ini. Baru kita campur adukan sampai benar-benar merasa garam itu sudah tidak ada. Nah, baru kita masukkan dari kapur bangunan itu, atau sahabat bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan kapur sirih sahabat ya. Itu juga bagus. Kapur ini tujuannya untuk mempercepat dari proses belerang tersebut hingga hancur lebur sahabat ya. Tanpa kita menggunakan kapur ini itu lambat sekali sahabat. Nah, ini dia hasilnya sahabat. Ini belerang ini langsung berubah warna ketika kita campurkan bersama kapur bangunan tersebut sahabat. Tujuan juga dari kapur bangunan itu untuk menaikkan pH dari pesawahan kita sahabat. Setelah ini sahabat, nah ini udah benar-benar matang. Kalau sudah merah seperti ini sahabat, pastikan belerang bersama kapur bangunan tersebut itu, atau kapur sirih maupun kapur lainnya ya sahabat, itu bisa pastikan diaduk-aduk sampai benar-benar berubah warna sahabat, sampai kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah ada perubahan. Nah, setelah ini sahabat, kita itu ketika kita memasak dari belerang itu terjadi penghancuran seperti ini sehingga hasilnya maksimal. Setelah ini kita akan biarkan sahabat ya selama kurang lebih 1 jam. Ketika belerang ini sudah dingin, ntar sahabat langsung kita pindahkan ke wadah yang sudah kita sediakan sahabat ya. Pastikan kompor tersebut dimatikan lalu ditutup sahabat ya. Nah, ini sahabat udah dingin. Kalau udah dingin seperti ini baru kita masukin ke wadahnya untuk kita ntar masukin ke dalam botol sahabat ya. Nah, untuk sisanya ini sahabat bisa mencampurkan memakai air panas lagi dan diambil lagi air belerang tersebut sehingga berubah warna menjadi warna kekuningan. Kalau benar-benar sudah warna kuning sahabat, ntar bisa disimpan sisanya tersebut. Nah, kalau sahabat mau menggunakannya lagi, sahabat bisa memasak belerang tersebut. Kalau benar-benar warnanya sudah tidak kemerahan lagi, itu sahabat sudah dihentikan untuk pemasakan lagi sahabat ya. Nah, ini udah jadi ya sahabat. Nah, sahabat bisa lihat. Nah, untuk dosis dan ukuran penyepraian sahabat ya, ntar kita untuk dosisnya itu kita memakai 120 ml per tangki air. Entah tangki sahabat itu ukuran 14 maupun 16, gunakan 125 mili atau 160 mili sahabat ya untuk pengaplikasiannya per tangki air. Sahabat bisa mencampurkannya memakai insektisida sistemik dan bisa mencampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Dan jangan lupa sahabat itu harus menggunakan perekat, karena tanpa perekat itu ntar ketika kita spray ke daun padi kita itu akan meleleh. Maksudnya tidak akan menempel dan tidak rata. Dari itu silahkan sahabat memakai perekat dan bisa memakai ini ya, Mama Lemon sahabat ya. Nah, silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.